sebelum Bapak Ibu kita duduk, kita deklarasikan terlebih dahulu. Mari yang membawa kita boleh mengangkat Alkitabnya atau mari mengangkat tangannya, sama-sama kita katakan, inilah kabar baik, saya diselamatkan oleh kasih karunia Allah. Bukan oleh perbuatan saya dibenarkan, saya diubahkan, dan saya diberkati di dalam Dia. Sekarang saya tahu segala sesuatu terjadi dalam hidup saya untuk kebaikan. Karena saya dipanggil sesuai dengan rencananya. Bersama kita hidup untuk kemuliaan Allah. People is our mission. Connect with God and make disciple alive in calling. Berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan silakan duduk kembali Bapak Ibu. Terima kasih untuk tim musik yang sudah membawa kita pada satu atmosfer penyembahan yang sungguh luar biasa. Shalom Bapak Ibu semuanya. Shalom. Selamat Hari Paskah. Ada sukacita hari ini, amin? Oke, karena kalau kita nggak bersukacita maka jangan-jangan kita belum memaknai, menghayati apa itu kebangkitan Tuhan itu. Maka hari ini Bapak Ibu kita akan mau mencoba belajar firman Tuhan. Namun saya bersyukur kepada Tuhan karena izin Tuhan, Tuhan masih memperbolehkan saya untuk boleh berdiri di tempat ini. Dan juga melalui Pastor dan Bugem yang masih memberikan kesempatan pada saya untuk berbagi, untuk sama-sama kita menggumuli firman Tuhan. Baik Bapak Ibu, pada pagi yang cukup cerah ini, saya mengajak kita Bapak Ibu untuk membuka Alkitab terlebih dahulu. Langsung saja kita buka Alkitab kita dari Lukas pasal 24 ayatnya yang ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-9. Lukas pasal 24. Boleh silakan membuka Alkitab atau Alkitab yang ada di gawai masing-masing, boleh. Jika sudah mendapatkannya mari sama-sama kita katakan amin. Amin. Oke, baik. Kita akan baca dari ayat 20 di pasal 24 ayat 1 sampai dengan 9. Saya minta Bapak Ibu kita baca secara responsoria, silih berganti. Saya ayatnya yang pertama, Bapak Ibu boleh membaca ayat kedua dan kita baca secara responsoria sampai di ayatnya yang ke-9. Kebangkitan Yesus. Ayat pertama, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Silakan Bapak Ibu. Dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Yesus. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati?" Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Baik Bapak Ibu, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Saya mengajak kita untuk kembali menundukkan kepala. Tuhan, kami bersyukur Tuhan sebagaimana dengan pujian kami menyatakan Tuhan bahwa kami mau membawa hati kami mau membawa hidup kami sebagai persembahan yang terbaik untuk-Mu. Maka hari ini Tuhan kami mau membawa hati, pikiran kami, bahkan kehidupan kami sebagai persembahan. Biarlah firman-Mu boleh masuk ke dalam kehidupan kami. Boleh melekat di dalam hati dan pikiran kami. Sehingga kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Yang siap untuk merenungkan firman Tuhan sama-sama kita katakan, amin. Baik Bapak Ibu, pagi hari ini kita mau coba belajar, kita mau coba akan menggumuli bersama-sama, merenungi bersama-sama tentang satu tema kecil yang izinkan saya menggumulinya. Dan saya melihat ketika saya menggumuli pasal 24 ini dan saya melihat bahwa perlu hari ini untuk kita belajar tentang satu tema ini, yaitu come, see, lalu kemudian kita go untuk
memberitahukannya. Go tell. Amin. Baik, Bapak Ibu, hari ini kita membaca satu firman Tuhan di dalam pasal 24 ini, di Lukas pasal 24 ini, berbicara tentang murid-murid perempuan, bukan murid-murid laki-laki atau ke-11 rasul itu, bukan. Tetapi murid-murid perempuan yang dengan semangatnya pagi-pagi benar dikatakan di sana, mereka menyiapkan rempah-rempah untuk datang ke makamnya Yesus, lalu kemudian mengolesi dia dengan rempah-rempah itu. Gunanya apa? Supaya tubuh Yesus itu tetap terawat. Ya, karena cara pemakaman sekarang berbeda dengan yang kita ya. Lalu zaman dulu di zamannya Yesus itu pemakaman itu ditaruh di dalam gua, lalu kemudian secara rutin diolesin dengan rempah-rempah supaya mayatnya atau jenazahnya itu boleh tubuhnya itu tuh terus boleh terawat. Nah, Bapak Ibu, kisah tentang kebangkitan Yesus ini selalu menarik perhatian. Kenapa? Karena tidak masuk akal. Pernah gak sih kita berpikiran bahwa bagaimana mungkin Yesus bisa bangkit di mana orang-orang menyaksikan bagaimana kematiannya. Kemarin di Jumat Agung kita sudah menyaksikan, kita sudah menggumuli bagaimana Yesus itu mati. Maka dari nalar manusia itu tidaklah masuk akal. Kisah kebangkitan adalah sesuatu yang tidak masuk akal di nalar manusiawi. Maka karena itu Bapak Ibu, iman kita, iman yang tidak bisa masuk akal. Tetapi seharusnya akal lah yang masuk ke dalam iman. Amin. Karena kalau kita mencoba berusaha memaksakan apa yang kita pikirkan supaya masuk ke dalam iman, supaya iman kita masuk ke dalam akal itu, maka tidak akan mungkin. Maka kita harus membalikannya. Bagaimana kalau akal kita masukkan ke dalam iman, lalu kemudian kita percaya dan kita melihat, oh iya, dia Tuhan, dia layak, dan dia bisa melakukan hal-hal yang di luar akal manusia. Amin. Nah, Bapak Ibu, boleh karena itu kematian Kristus itu memenuhi murka Allah atas dosa manusia. Ya, kalau tadi kita bisa melihat bahwa kisah kebangkitan Kristus itu tuh sesuatu hal yang gak masuk akal, tetapi itu boleh terjadi, itu harus terjadi karena Kristus yang mati supaya apa? Supaya menggenapi murka Allah terhadap dosa manusia. Karena kalau enggak demikian, maka manusia kitalah yang harusnya menanggung saat ini. Kitalah yang harus menderita, kitalah yang harus menanggung maut itu. Tetapi apa? Yesus bilang, ya karena begitu dia mengasihi kita, dia mengatakan, maka ia mengambil jalan itu, ia memilih mati untuk memenuhi murka Allah atas dosa manusia. Ya, saya mau mengajak kita untuk melihat terlebih dahulu, mengapa Yesus harus disalibkan. Mengapa Yesus harus mati? Ya di dalam Roma pasal 3 ayat 23 di sini dikatakan Bapak Ibu, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Sebelum kita nanti melihat bagaimana apa makna dari kebangkitan itu, saya mau ngajak kita untuk flashback terlebih dahulu. Semua orang, ya ada kata semua orang di sana, berarti tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa. Oke. Tidak ada satu orang pun yang tidak berdosa dan dikatakan karena semua orang telah berbuat dosa, terus dikatakan ada kehilangan kemuliaan Allah. Berarti semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena kita kehilangan kemuliaan Allah, Roma 6:23 dikatakan upah dosa ialah maut. Berarti semua orang telah berbuat dosa, berarti semua orang upahnya adalah maut. Tetapi apa yang menjadi di ayat Roma 6:23 dikatakan, ada tetapinya kasih karunia Allah ialah hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Maka kebangkitan hari ini yang kita peringati adalah kasih karunia Allah yang notabene-nya yang dari awalnya memang bertujuan untuk menolong, menyelamatkan kita. Karena seharusnya semua kita harus menerima upahnya yaitu maut. Tetapi karena Kristus memilih untuk mengambil jalan itu, ia mengambil segala sesuatu yang harusnya menjadi beban kita. Maka saat ini kita hanya bisa mengucapkan terima kasih kepada Tuhan.
Karena kasih karunia-Nya semata-mata yang melepaskan kita dari jeratan atau dari upah maut itu sendiri. Suatu daerah, Bapak Ibu, ada satu daerah yang begitu kumuh sekali. Ya, kejahatan merajalela di mana-mana. Dan ketika melihat daerah ini sangat-sangat tidak layak untuk menjadi hunian bagi banyak orang. Lalu pemerintah daerah itu meminta kepada pusat, meminta untuk memberikan bantuan atau mengirim seseorang yang paham teknologi, yang paham tentang kebersihan lingkungan, yang bisa membangun SDM di tempat mereka itu. Di sana ada banyak kejahatan, di sana ada banyak, lingkungannya sangat kotor, lingkungannya sangat tidak sehat sekali dan tidak baik untuk ditinggali. Mereka meminta, lalu kemudian dari pusat menggumuli dan mereka mengirim seseorang untuk datang ke tempat itu dan boleh merubah daerah itu. Tetapi ya yang datang ini dipilihlah satu orang untuk boleh datang ke sana. Lalu kemudian ia mencoba berbaur dengan masyarakat, tetapi tidak menutup kemungkinan karena di situ banyaknya kejahatan. Maka orang yang diutus ini pun menjadi salah satu korban dari kejahatan di daerah itu. Alhasil orang itu pun mati dan kemudian daerah itu tetaplah menjadi daerah yang sangat kotor sekali, yang tidak baik dan menjadi satu daerah yang tetap melanggengkan kejahatan demi kejahatan. Bapak Ibu, kisah tersebut mengingatkan kita tentang bagaimana Yesus datang. Yesus datang karena Allah melihat bagaimana rusaknya kehidupan manusia. Bagaimana jauhnya kehidupan manusia dengan Allah. Banyaknya merajalelanya kejahatan, moral yang semakin hari semakin merosot. Ya, kehidupan manusia yang semakin jauh dari kehendak Allah. Maka ia memutuskan untuk mengutus anaknya. Lalu kemudian karena dosa itulah anaknya yang dikasihinya itu haruslah menanggung kematian itu. Saya mencoba membayangkan di momen Jumat Agung kemarin, mengapa Allah begitu tega kepada anaknya. Dan mengapa Allah mengizinkan itu terjadi. Dan apakah Yesus, bukankah ia 100% manusia dan ia juga 100% Allah? Apakah ketika ia disalib, dia sedang berkuasa lalu kemudian dia sedang berpura-pura saja supaya apa? Supaya dia terlihat mati. Kadang sempat terpikir dalam pikiran kita. Tetapi ada satu ayat yang menguatkan saya bahwa Yesus sedang tidak berpura-pura. Ya, dikatakan ada satu ayat dikatakan di sana, ia mengosongkan dirinya. Jadi peristiwa salib, ya, Yesus memang betul dia adalah Allah, tetapi dikatakan ia mengosongkan dirinya, lalu kemudian dikatakan lagi, dan Bapa memalingkan wajahnya. Seorang Bapa yang sayang kepadanya, tiba-tiba seketika memalingkan wajahnya, lalu kemudian Yesus berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Karena dia mengosongkan dirinya, lalu kemudian seketika Allah memalingkan wajahnya, lalu kemudian karena apa? Karena dosa. Yesus harus menanggung dosa kita, maka Allah tidak bisa berhadapan dengan dosa. Maka Allah harus memalingkan wajahnya supaya apa? Karena Yesus sedang menanggung dosa manusia. Maka harusnya ini menjadi titik ya, supaya kita bisa memahami betul apa itu, mengapa Yesus harus bangkit dan apa yang akan kita lihat dan apa yang mau kita pelajari dari Jumat Agung dan Paskah ini. Lalu kita kembali lagi, kita melihat bagaimana murid-murid perempuan. Mereka datang pagi-pagi, mereka menyaksikan, mereka berpikir, mereka pagi-pagi lalu kemudian ada satu ayat yang menarik buat saya di Markus 16 ayat 3 dikatakan. Dan mereka berkata satu sama lain. Ini dalam perjalanan mereka sedang berbicara satu dengan murid-murid perempuan. Mereka berkata begini, siapa akan menggulingkan kita batu itu dari pintu kubur? Satu, pergumulan mereka. Mereka semangat, begitu antusias datang ke kubur Yesus. Mau mengoleskan rempah-rempah dalam tubuhnya Yesus. Tetapi mereka menghadapi satu
hambatan, satu pergumulan. Siapa yang akan menggulingkan batu itu? Alhasil mereka nyampe, mereka tiba di kuburan itu dan satu hal hambatan sudah tuntas, yaitu mereka mendapati batu itu sudah terguling. Penutup kubur atau penutup goa itu di mana Yesus dimakamkan itu sudah terbuka. Itulah yang terjadi. Dan seringkali Bapak Ibu barangkali mungkin pagi ini ketika kita datang ke tempat ini, kita tujuannya memuji Tuhan, tetapi dalam perjalanan kita banyak menghadapi banyak pergumulan. Kita berpikir banyak hal, ya mungkin perempuan ini juga mengalami hal yang sama. Lalu kemudian kita lihat apa yang terjadi di ayat 1 sampai dengan ayat keempat. Ya. Mereka mendapati batu itu sudah terguling. Itu satu yang pertama, itu yang terjadi. Ya. Lalu kemudian yang kedua, mereka tidak menemukan Tuhan Yesus. Mereka tidak menemukan mayatnya. Satu hal, batu sudah tergulingkan tanpa sepengetahuan mereka, itu membuat mereka terheran-heran. Dan Alkitab mencatat mereka sedang termangu-mangu. Mereka sedang merasakan sesuatu yang tidak biasa, belum juga beres, belum juga selesai itu keheranan mereka itu. Mereka masuk ke dalam dan melihat tidak ada lagi Yesus. Makin tambahlah keheranan-heranan mereka. Mereka terheran di mana bagaimana mungkin. Lalu kemudian yang ketiga, apa yang terjadi di sana? Kita lihat yang terjadi di sana mereka didatangi dua orang yang berpakaian berkilau-kilauan. Ini tiga kejadian ini yang dialami oleh murid-murid yang akhirnya membuat mereka kemudian mengerti apa perkataan Tuhan sebelumnya kepada mereka. Nah Bapak Ibu, kalau kita melihat dari kisah perempuan-perempuan ini, seringkali hambatan-hambatan dialami oleh mereka, dan apa yang terjadi adalah sesuatu yang melampaui harapan mereka, yang juga menjadi poin pertama kita hari ini. Ya, ketika kita come and see, maka kita akan melihat ada sesuatu hal yang melampaui harapan. Kenapa? Karena seringkali Tuhan mengizinkan kita untuk menerima hal-hal yang di luar harapan kita. Supaya apa? Supaya kita memuliakan Dia. Karena seringkali ketika kita berekspektasi hanya seperti ini, tapi Tuhan izinkan sesuatu yang lebih besar kita boleh alami, maka itu tujuannya tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kita bisa memuliakan Dia kembali. Amin. Tapi bagaimana seringkali kita menganggap bahwa itu karena kehebatan kita, hanya kita mengandalkan apa yang menjadi sesuatu yang masuk logika. Ketika sesuatu yang melampaui harapan kita alami dan terjadi, maka kita menganggap seringkali manusiawi dan natur manusiawi seringkali menganggap bahwa itu karena kehebatannya. Tapi lihat perempuan-perempuan ini, mereka mengalami hal yang di luar harapan mereka, melampaui harapan mereka, gunanya supaya mereka memuliakan Tuhan, dan begitu juga lah di dalam kehidupan kita. Tadi di awal mereka menghadapi keputusasaan. Mereka sangat putus asa, siapalah yang akan menggulingkan batu itu. Dan sebelum itu mereka sudah putus asa. Yesus datang ke dunia dan mereka murid-murid itu punya harapan bahwa Dia inilah yang akan menjadi raja bagi mereka, yang akan membebaskan mereka dari penjajahan Romawi. Lalu kemudian Yesus harus mati, tentu melunturkan semua harapan mereka. Sehingga mereka merasa putus asa. Mereka merasa bahwa tidak ada harapan lagi. Tetapi ketika mereka datang ke kubur Yesus dan menyaksikan kubur yang kosong itu, maka sesuatu terjadi melampaui harapan mereka. Lalu kemudian kita melihat apa yang pesan yang mereka dapatkan di ayat 5 sampai dengan ayat ke-7. Ya. Ketika mereka mencari Dia, mereka tidak menemukan mayat Yesus di sana. Lalu ada orang yang berkata kepada mereka, dua orang itu yaitu malaikat, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati?" Makin terheran-heran mereka. Bagaimana mungkin? Harapan mereka ya sudahlah, sudah pupus harapan mereka karena Yesus yang tadinya mereka lihat sebagai sosok yang
dermawan sekali, sosok yang melakukan banyak mukjizat, maka mereka menganggap bahwa Yesus adalah sosok yang pantas yang akan memimpin menjadi raja supaya kita bebas dari penjajahan Romawi. Tetapi dari kisah kematian mereka mengalami yang namanya putus asa. Tetapi di sini kita lihat ada sesuatu yang melampaui harapan mereka kembali. Dikatakan, kenapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ayat kedua dikatakan di sana. Nah, di ayat yang ke-5. Lalu kemudian, kalau kita boleh lihat kembali, di poin yang kedua, ia tidak ada di sini. Ada satu, ini menjadi kata kunci juga sih. Ini boleh menjadi kata kunci untuk kita memaknai hari Paskah ini. Dikatakan, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ya. Jadi Yesus tidak hanya sekedar meninggalkan kubur itu, Yesus tidak hanya tidak ditemukan tubuhnya atau mayatnya di dalam kubur kosong itu, tetapi apa? Ia bangkit. Maka itu menjadi kunci yang kemudian murid-murid perempuan itu mereka bersuka cita. Tadi dikatakan, kenapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang yang mati? Lalu kemudian dikatakan lagi, malaikat itu berkata, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Karena ketika mereka berkata, mengapa engkau mencari Dia? Maka mungkin dalam pemikiran murid-murid itu, mayatnya Yesus telah dicuri. Ya. Ada yang pernah mungkin membaca di kisah lain, di Yohanes, ada yang berkata bahwa ketika murid-murid perempuan ini menanyakan kepada salah seorang yang pada akhirnya itu adalah mereka bertemu dengan Yesus sendiri. Mereka bertanya, Tuhan, jikalau engkau yang mencarinya atau memindahkannya, kasih taulah biar aku dapat mengambilnya. Ternyata ketika mereka datang ke kubur kosong, mereka masih beranggapan bahwa mayatnya Yesus itu dicuri. Tetapi di sini makin ditegaskan lagi kembali bahwa ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Maka kemudian di ayat ke-8 mereka diteguhkan kembali. Di sini dikatakan di ayat 8, maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Apa perkataan Yesus yang mengingatkan mereka? Dikatakan bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Itu meneguhkan mereka kembali. Mengingatkan mereka kembali bagaimana perkataan Yesus itu ternyata benar. Maka Bapak Ibu seringkali ketika saya membaca ini, saya juga merenungkan kembali. Ternyata tidak menutup kemungkinan orang yang dekat dengan Yesus, ternyata mereka juga belum benar-benar percaya. Maka perlu kita hati-hati Bapak Ibu. Pelayanan kita tidak menjamin kita dekat dengan Yesus. Hanya kita yang bisa mengkoreksi diri kita. Murid-murid, mereka bersama-sama dengan Yesus hampir setiap hari. Tetapi siapa yang datang? Murid-murid perempuan. Kemana 11 muridnya? Mereka tercerai-berai, bahkan ada yang mengkhianati Dia, ada yang menyangkal Dia. Bahkan ada yang gak percaya dengan ketika murid-murid yang lain sudah melihat bahwa Yesus telah hidup. Ada yang harus menyatakan, aku harus mencucukkan tanganku ke dalam bekas lukanya itu. Murid-murid yang tiap hari 3,5 tahun, kurang lebih 3,5 tahun mereka diajar, mereka menyaksikan mukjizat demi mukjizat. Pengajaran demi pengajaran yang tiap hari diperdengarkan kepada mereka. Ternyata itu tidak menjamin mereka dekat dengan Yesus. Maka saya selalu mengingatkan diri saya secara pribadi bahwa pelayanan saya, apapun yang saya kerjakan tidak menjamin saya dekat dengan Yesus. Karena yang menjamin kita dekat dengan Yesus adalah hanya kita pribadi dan buah dari kehidupan kita. Kita lihat Yesus, murid-muridnya, mereka dekat dengan Yesus. Apakah bisa kita bilang dekat dengan Yesus? Siapa yang mendatangi pertama kali? Murid-murid perempuan. Itu pun mereka datang hanyalah sebagai penghormatan. Bukan sebagai menganggap bahwa Dia adalah Tuhan, tetapi hanya penghormatan terakhir mereka. Maka tidak menjamin orang yang bersama dengan Tuhan, orang yang, saya sorry untuk mengatakan ini, yang harus melayani setiap hari tidak menjamin dia dekat dengan Tuhan. Maka perlu cross check kehidupan kita setiap harinya. Perlu kita hati-hati.
Karena itu bukanlah jaminannya. Jaminannya adalah ketika kita dekat dengan Tuhan, membangun relasi kita dengan Tuhan, lalu kemudian terwujud di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ada buah yang dirasakan di sana. Murid-murid perempuan kemudian mereka diingatkan. Lalu inilah yang menjadi kuncinya. Rasul Paulus berkata, tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka apa? Sia-sialah perkataan pemberitaan kami dan sia-sia jugalah kepercayaan kamu. Setelah murid-murid sudah merasakan itu, ya, mereka kemudian diteguhkan kembali, maka kata kuncinya adalah kebangkitannya itu. Kebangkitan Kristus adalah yang mengubah murid-murid kemudian. Ya, kalau kita bisa lihat, Paulus bilang, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan juga sia-sialah kepercayaan kamu. Maka poin kita yang kedua adalah go tell. Kita harus pergi untuk memberitahukan kabar kebangkitan itu. Kita lihat murid-murid. Setelah murid-murid perempuan itu menyaksikan Yesus yang dikatakan dan mereka diteguhkan kembali melalui apa yang diajarkan Yesus sebelumnya. Mereka sadar, oh iya, dia pernah berkata demikian, maka kami percaya. Maka apa yang mereka lakukan setelahnya? Mereka kembali dipulihkan imannya, mereka kembali beriman dengan yakin dan tidak berhenti di situ. Ada di ayat 9 dikatakan, dan setelah mereka kembali dari kubur itu, mereka menceritakan semuanya kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Ternyata kunci ketika kita beriman kepada Tuhan tidak berhenti ketika kita rasakan sendiri, tetapi harus berlanjut bagaimana kita memberitahukannya. Karena sukacita itu harus diberitahukan kepada semua orang. Jangan egois, jangan hanya sukacita itu kita mau dapatkan. Kita menyaksikan bahwa Tuhan sudah bangkit, aku hidup. Tuhan sudah bangkit, aku diselamatkan. Tuhan sudah menebus aku, yes. Tetapi kita lupa, kita juga punya tugas dan tanggung jawab. Bahwa sukacita itu juga kita harus beritahukan. Maka poin yang kedua, go tell, kita harus pergi mengabarkan kabar kebangkitan itu. Matius 28 ayat 8 dikatakan, mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut. Lalu kemudian apa? Ada satu lagi, dengan sukacita. Ternyata ketakutan mereka bukanlah ketakutan karena mereka tidak menemukan lagi Mayat Yesus. Tetapi apa? Ketakutan mereka di sini adalah sesuatu hal yang masih tidak masuk di akal mereka. Dan dikatakan mereka takut, pergi dengan takut dan dengan sukacita. Ini menjadi efek, ya, bagaimana mereka kemudian mereka pergi mengabarkan itu. Ternyata kalau kita sudah menemukan sukacita, kalau kita sudah mendapatkan kebenarannya, maka tugas kita harus pergi. Ya, murid-murid perempuan itu kemudian mereka datang, mereka mencari murid-murid yang lain dan mereka memberitahukan kepada mereka. Ya, dikatakan mereka berlari cepat-cepat. Artinya apa? Artinya mereka tidak sabar ingin menyampaikan, ingin memberitahukan kabar sukacita itu. Tadi dikatakan mereka segera, tidak menunggu lama-lama, dan mereka dikatakan juga cepat-cepat. Ibaratnya mereka ingin segera memberitahukan kabar sukacita itu. Karena ini adalah kabar yang menggembirakan, yang akan mengubah seseorang. Dan memang betul, ternyata kemudian kisah kebangkitan itu murid-murid diubahkan. Bagaimana kita bisa lihat? Dalam peristiwa kebangkitan, murid-murid mereka mendapatkan passion mereka. Akhirnya mereka bergairah kembali. Mereka menemukan semangatnya. Ya. Ketika mereka tahu bahwa Yesus sudah bangkit dan mereka mendapatkan kabar itu. Kemudian mereka kembali semangat. Yang tadinya mereka sudah putus asa. Mereka tadi dihantui oleh ketakutan. Ingat ketika Yesus menampakkan diri kepada mereka, kepada semua murid-muridnya. Dikatakan mereka menutup semua ruangan itu sampai tidak ada celah untuk bisa melihat mereka. Tetapi apa? Yesus bisa datang itu ke mereka. Artinya apa? Artinya mereka sangat ketakutan. Mereka sudah kehilangan harapan. Yang selama ini mereka bangga-banggakan yang bisa
melakukan mukjizat, yang bisa memberikan makan 5.000 orang, yang bisa mengubah air menjadi anggur, yang bisa membangkitkan orang mati, yang bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit, bahkan kerasukan setan pun tunduk kepadanya. Sekarang dia sudah mati. Artinya mereka masih dihantui rasa ketakutan. Tetapi ketika kabar sukacita tentang kebangkitan Kristus, mereka dapatkan. Ini yang terjadi. Mereka mendapatkan passion itu. Mereka menemukan kembali. Kemudian kita bisa melihat kehidupan mereka. Ya. Yang tadinya menyangkal Yesus, tetapi karena ia memaknai kebangkitan Kristus yang hidup di dalam kehidupannya. Kemudian apa? Yang menyangkal itu kemudian disalib terbalik. Ya. Ialah Petrus. Ternyata ada passion ditemukan dalam kisah kebangkitan. Sebelum kebangkitan Yesus, lihat, murid-murid tercerai-beraikan, kocar-kacir kemana. Mereka tidak menyatu lagi. Tapi ketika Yesus bangkit, ada perubahan yang radikal dalam kehidupan mereka. Maka hari ini biarlah kisah kebangkitan ini juga mengingatkan kita bahwa kita harus menemukan passion kita. Gairah apa yang bisa, semangat apa yang kita dapatkan untuk memberikan yang terbaik bagi dia. Ketika murid-murid itu mendapatkan passionnya, mereka rela melakukan apapun, mereka rela mati bahkan. Petrus disalib terbalik. Murid-murid yang lain juga mengalami penderitaan-penderitaan yang sama. Artinya apa? Momen kebangkitan, sukacita mereka membuahkan passion untuk melakukan, ada perubahan hidup. Amin Bapak Ibu. Maka kalau kita mengatakan di poin kedua ini gotel, kabar baik, kita harus memberitahukan kabar baik itu. Maka tugas kita tidaklah mudah. Kita harus memberitahukan bahwa kabar kebangkitan, kabar tentang keselamatan, kabar baik, Injil itu kita harus beritahukan. Karena itu harus diberitahukan kepada semua orang. Karena kabar sukacita itu adalah untuk semua orang. Harus diberitahukan secara universal. Harus diberitahukan. Harus diberitahukan. Itulah tugas kita. Kalau tadi murid-murid mereka segera pergi dan kemudian cepat-cepat memberitahukannya, maka hari ini biarlah itu juga menjadi spirit untuk kita. Boleh untuk cepat-cepat memberitahukan tentang siapa yang kita percayai. Siapa Yesus itu. Kabar baik apa yang dia bawa. Dan kabar baik apa yang bisa kita bagikan. Amin Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kuasa kebangkitan Kristuslah yang harusnya menjadi semangat kita. Ya. Kita sudah ditebus, tidak ada lagi yang perlu diratapi. Kita sudah ditebus, kita sudah menang. Siapa lagi yang bisa mengalahkan kita? Kalau Tuhan sudah menang atas maut, maka tidak ada lagi yang bisa berkuasa atas dia. Maka itu menjadi kunci untuk kita juga tidak perlu takut dan khawatir. Karena apa? Karena dia sudah memberikan kekuatan melalui kuasa kebangkitannya. Maka harusnya itu menjadi kekuatan bagi kita, kekuatan tersendiri bagi kita. Untuk kita bisa bersaksi bagi banyak orang. Amin Bapak Ibu. Ya. Siap untuk bersaksi bagi Tuhan? Siap untuk bersaksi untuk Tuhan? Ya. Hari ini saya mau encourage kita, mau encourage untuk bisa kita melihat ini bahwa hari ini saja ada banyak kesempatan untuk kita bisa ketemu banyak orang. Amin. Hari ini kita ada kesempatan untuk ketemu banyak orang. Tapi seberapa banyak yang kita pakai untuk berbicara tentang Yesus? Seberapa banyak, seberapa porsi yang kita persiapkan untuk kita memberitahukan tentang Yesus? Marilah kita datang. Kita kasih tahu, kita beritahukan kepada banyak orang bahwa melalui kebangkitan Kristus, maka ada dua hal yang mengingatkan kita, yaitu bahwa dia adalah Allah yang imanen, dia adalah Allah yang Immanuel. Imanen adalah dia Allah yang dekat. Immanuel dia Allah yang beserta. Maka dua hal ini
menunjukkan kuasa di dalam kebangkitannya, menunjukkan dua pribadi, dua karakter Allah, dua sifat Allah. Dia adalah Allah yang dekat, tapi karena ia dekat maka ia beserta dengan kita. Dan kalau ia mengatakan aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman, berarti dia dekat dengan kita. Amin. Maka kebangkitan Kristus harusnya kita maknai bahwa dia Allah yang dekat dengan kita, tidak lagi jauh di sana. Tetapi juga dia juga beserta dengan kita, maka dia dekat. Maka dua hal ini harusnya menguatkan kita. Ketika kita mengalami keputusasaan. Ketika rasa sakit yang tidak mungkin kunjung sembuh. Pergumulan demi pergumulan. Tantangan demi tantangan, hambatan demi hambatan dalam kehidupan ini. Tak kunjung pulih. Tak kunjung lepas. Marilah kita datang kepada Dia yang telah meninggalkan kubur yang kemudian hidup. Karena itu menunjukkan bahwa Dia dekat dan Dia beserta dengan kita. Kalau kita banyak ketakutan, kita hampir memikirkan banyak hal-hal yang membuat kita menyerah. Maka datanglah kepada Dia yang telah bangkit dari kematian itu. Kalau kita merasa bahwa kita banyak sekali dosa, bahkan hidup jauh daripada Tuhan. Kalau kita merasa bahwa